Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi di dalam bidang pendidikan. Kesempatan ini kita akan membahas tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik sesuai dengan amanat Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023. Seperti apa pelaksanaannya, mari kita diskusikan. Pertama, kita harus memahami dulu yang disebut dengan uji kompetensi itu adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari pegawai aparatur sipil negara. Dalam peraturan ini khusus membahas jabatan fungsional. Yang dimaksud itu adalah jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, penilik sekolah, dan jabatan fungsional pamong belajar. Di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa materi uji kompetensi yang akan dilakukan mengacu pada standar kompetensi masing-masing jabatan fungsional yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Dan di pasal 3 dijelaskan peserta uji kompetensi terdiri atas ada 2 yang dilakukan nantinya uji kompetensi ini. Yang pertama, PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, dan jabatan penilik. Ini yang melalui perpindahan dari jabatan lain. Jadi kalau ada yang pindah masuk kepada menjadi atau mengambil jabatan fungsional guru, pamong belajar, dan pengawas harus melalui uji kompetensi. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, dan jabatan fungsional pengawas sekolah atau penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi. Jadi untuk naik jabatan, misalnya guru pertama ke guru muda ke guru madya, atau guru madya ke guru utama. Nah, jadi harus mengikuti uji kompetensi. Nah, di pasal 4 dijelaskan peserta uji kompetensi yang akan diangkat dalam jabatan guru, pamong belajar, pengawas sekolah, penilik melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan. Jadi kita bahas satu persatu. Yang melalui perpindahan menjadi jabatan fungsional salah satu di antara ini, guru pamong belajar, pengawas, atau penilik, harus memenuhi pertama berstatus PNS, kedua memiliki integritas dan moralitas yang baik, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan keempat berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. Kemudian yang keenam, ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional, jenjang jabatan yang akan diduduki pada satuan pendidikan atau unit kerja yang dituju. Jadi tersedia lowongan. Kemudian terakhir, nilai prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini kalau memang ada yang berminat atau berniat untuk masuk ke jabatan fungsional dan persyaratan ini dipenuhi, silahkan untuk tahun ini. Sedangkan persyaratan khususnya ada dilihat dari segi usia. Persyaratan usia jabatan fungsional guru dan dalam mengikuti uji kompetensi harus memenuhi persyaratan. Pertama, belum memasuki usia 53 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli pertama dan jabatan guru ahli muda. Kemudian belum juga memasuki 55 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli madya. Jadi kalau sudah memiliki umur sekarang 56 tahun, tidak bisa lagi masuk, tidak
diikuti lagi uji kompetensi ini. Nah, tentu mungkin kenaikan jabatan juga akan sulit juga karena syaratnya tadi mengikuti uji kompetensi. Kemudian persyaratan khusus untuk usia jabatan fungsional pamong belajar dalam mengikuti uji kompetensi harus memenuhi persyaratan belum memasuki usia 53 tahun untuk jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan jabatan pamong belajar ahli muda. Kemudian 55 tahun untuk jabatan pamong belajar ahli media untuk ahli utama. Ini sama dengan guru persyaratannya. Jadi ini dilihat dari segi umur. Untuk pengawas sekolah, persyaratan jabatan fungsional pengawas sekolah harus memenuhi ketentuan pertama memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memiliki sertifikat pendidik, kemudian telah menduduki jabatan fungsional guru dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh instansi pembina. Jadi harus ada sertifikat bahwa dia sudah mengikuti calon pengawas atau cawas. Kemudian dari segi umur 53 tahun untuk jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda. Ahli muda berarti golongan 3C dan 3D untuk pengawas, 55 tahun untuk jabatan fungsional pengawas ahli media 4A, 4B, 4C. Kemudian 60 tahun untuk jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama. Nah, persyaratan khusus untuk jabatan penilik harus memenuhi ketentuan hampir sama dengan pengawas, memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenisnya di lingkungan pendidikan non-formal dan informal dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernah menjadi jabatan fungsional pengawas sekolah. Dari segi umur, 53 tahun untuk jabatan penilik ahli pertama dan jabatan fungsional penilik ahli muda, kemudian 55 tahun untuk jabatan fungsional penilik ahli media, dan 60 tahun untuk jabatan penilik ahli utama. Nah, itu yang kita perhatikan tadi perpindahan. Sekarang di pasal 5 itu berkaitan dengan kenaikan jabatan satu tingkat untuk yang lebih tinggi. Mungkin tahun ini banyak di antara kita yang masuk kategori di pasal 5 ini. Peserta uji kompetensi bagi jabatan guru, jabatan pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan. Pertama, memenuhi angka kredit kumulatif. Jadi, walaupun ada uji kompetensi, harus dipenuhi dulu angka kredit kumulatifnya, kenaikan jenjang jabatan. Misalnya 3D ke 4 itu dari 300 harus bisa dipenuhi 400 angka kredit. Kemudian memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini syarat pertama. Kemudian kalau kita perhatikan ini contoh umpamanya guru yang harus mengikuti jabatan uji kompetensi mulai tahun ini, yaitu jabatan guru ahli pertama golongan 3B, dia mau naik satu tingkat menjadi jabatan guru ahli muda golongan 3C. Begitu juga jabatan guru ahli muda golongan 3D, mau naik jabatan satu tingkat menjadi guru ahli media golongan 4A. Sedangkan jabatan guru ahli media yang sudah sekarang ada Bapak Ibu guru yang 4C, ya harus mengikuti uji kompetensi untuk masuk jabatan guru ahli utama golongan 4D. Nah, untuk pengawas, pamong, belajar, dan juga penilik sama. Hanya saja di pengawas dan penilik itu yang golongannya dimulai dari golongan 3C, 3D itu sebagai jabatan pengawas muda. Jadi mau ke 4A
maka harus mengikuti uji kompetensi. Selanjutnya, perpindahan naik syarat lagi perpindahan naik jabatan yang terkait dengan cara uji kompetensi ini. Uji kompetensi menggunakan beberapa macam metode, ada yang tes tertulis, ada portofolio, ada wawancara. Kemudian metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Uji kompetensi dapat dilaksanakan secara daring maupun luring, jadi terserah dari tim. Kemudian uji kompetensi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal yang membidangi guru, berarti Dirjen GTK, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tata cara uji kompetensi ini nantinya diatur di pasal 7. Pertama, uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dan penilik diselenggarakan oleh instansi pembina. Kemudian penyelenggaraan uji kompetensi dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada kementerian. Yang ketiga, uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk sebagai pengguna jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, maupun pendidik, tetapi setelah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina. Sedangkan tata cara akreditasi pelaksana uji kompetensi pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri. Maka untuk tahun ini, karena poin 4 belum tersedia di daerah, maka nanti uji kompetensi itu diatur masih dari pusat, tentu dalam hal ini yang membidangi adalah Dirjen GTK. Di pasal 8, tim uji kompetensi. Penyelenggara uji kompetensi berwenang untuk membentuk dan menetapkan tim uji kompetensi, menetapkan jadwal uji kompetensi, menetapkan hasil uji kompetensi, dan mengumumkan hasil uji kompetensi. Ini tugas dari tim penguji kompetensi. Kemudian tim uji kompetensi ini terdiri dari unit kerja yang membina jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, yang membina jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilik. Kemudian bisa timnya pemerintah daerah, atau bisa juga dari jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, atau jabatan penilik sekolah, tentu yang memenuhi syarat. Tim uji kompetensi harus memenuhi persyaratan. Nah, ini persyaratan kalau seseorang ingin masuk kepada tim uji kompetensi. Pertama, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu ini akan diatur kemudian. Kemudian tugasnya nanti menyusun materi uji kompetensi, menetapkan metode uji kompetensi, melaksanakan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dokumen, persyaratan calon peserta uji kompetensi, kemudian melaksanakan uji kompetensi dan mengolah hasil uji kompetensi. Tugas tim uji kompetensi. Kemudian persyaratan lulus uji kompetensi, apakah itu guru, pengawas, pamong belajar, dan penilik. Pertama, peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan. Nilai minimal kelulusan yang dimaksud adalah paling rendah 70 untuk setiap jenjang. Jadi, mau ke ahli utama pun bisa 70 karena setiap jenjang. Kemudian nilai minimal lulusan diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nanti perhitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebesar 70%, berarti yang berkaitan dengan tupoksi. Kemudian perhitungan bobot penilaian materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural itu 30%. Di pasal 10, ini diatur mekanisme uji kompetensi. Pertama, instansi pembina menetapkan jadwal pelaksana uji kompetensi. Kedua, instansi pembina pada pasal 1 ini mengumumkan jadwal pelaksanaan uji kompetensi melalui laman resmi kementerian. Ketiga, pejabat pembina kepegawaian jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, penilik mengusulkan calon peserta uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan
kepada instansi pembina. Kemudian instansi pembina menugaskan tim uji kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi. Selanjutnya, tim uji kompetensi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon uji kompetensi kepada instansi pembina untuk ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi. Nah, inilah mekanisme yang nantinya harus diikuti. Pasal 12, instansi pembina menetapkan hasil uji kompetensi, kemudian instansi pembina mengumumkan juga hasil kompetensi, ini resmi di laman kementerian. Selanjutnya, penetapan hasil uji kompetensi merupakan dasar pertimbangan untuk menerbitkan keputusan pengangkatan menduduki jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, atau penilik, atau keputusan kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik yang dipromosikan untuk menduduki kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Jadi hasil uji kompetensi itulah yang menyatakan seseorang mau pindah ke jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas, bisa kalau memenuhi syarat dan juga lulus uji kompetensi. Begitu juga untuk yang naik jenjang setingkat lebih tinggi, harus mengikuti uji kompetensi. Keputusan hasil uji kompetensi ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian dan kewenangannya. Sertifikat uji kompetensi berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan. Jadi sertifikat kelulusan uji kompetensi itu hanya berlaku selama 2 tahun. Kalau tidak digunakan, ya tentu nanti akan harus diulang lagi. Di pasal 13, dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, peserta uji kompetensi bersangkutan dapat mengikuti uji ulang kompetensi. Kemudian, peserta uji kompetensi ulang ini tidak mengajukan kembali dokumen persyaratan administrasi. Artinya, persyaratannya sudah cukup, tinggal mengikuti ujian lagi. Setelah itu, peserta uji kompetensi ulang mengikuti pelaksanaan uji kompetensi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara uji kompetensi. Di pasal 14, uji kompetensi ini hanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian di pasal 15 dikatakan petunjuk teknis penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan penilik ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada kementerian. Jadi ini hak daripada kementerian. Ini peraturan ini mulai berlaku tanggal 6 April karena ditetapkan dan juga diundangkan tanggal 6 April 2023, berarti mulai tahun ini, bulan April, sudah mulai berlaku. Ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Demikian Bapak dan Ibu informasi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sehingga teman-teman, Bapak Ibu yang mau pindah ke jabatan fungsional, terutama yang mau naik jenjang jabatan 1 tingkat, ini perlu dipahami. Terima kasih.